warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu membahas tentang keadaan sosial budaya masyarakat pra-Islam. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, kalian tahu nggak apa sih pra-Islam itu? Nah, pra-Islam itu artinya adalah sebelum Islam. Jadi, kita akan membahas keadaan sosial budaya masyarakat Arab sebelum adanya Islam masuk ke Arab. Nah, yang kalian lihat sekarang ini adalah peta Jazirah Arab. Jazirah Arab yaitu Arab Saudi. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Jazirah Arab. Dahulu, kondisi Jazirah Arab sangat tandus dan gersang. Akan tetapi, meskipun daerahnya tandus dan gersang, kita bisa melihat sekarang bahwa Jazirah Arab menjadi negara yang sangat makmur dan kaya karena dapat menghasilkan minyak bumi yang sangat melimpah. Nah, kemudian dalam peta sejarah juga, Jazirah Arab merupakan kawasan yang sangat penting dalam sejarah dunia karena Jazirah Arab ini yang pertama kali muncul dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang keadaan geografis Jazirah Arab. Keadaan geografis Jazirah Arab yang berarti ialah kondisi bumi Jazirah Arab atau Arab Saudi. Jazirah Arab mempunyai ibu kota yang bernama Riyadh dan luas wilayahnya mencapai 3.151.000 km persegi. Hampir dari seluruh wilayah Jazirah Arab berupa gurun yang dibatasi oleh lautan. Sebagian besar dari wilayah Jazirah Arab terdiri dari padang pasir dan gurun. Wilayah gurun di Jazirah Arab meliputi 4 wilayah gurun utama, yaitu yang pertama di utara ada gurun An-Nawfud, yang kedua di selatan ada gurun Ruf al-Khali, yang ketiga di timur ada gurun Harab, yang keempat di barat ada gurun Arabia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Nah, zaman dahulu masyarakat Arab mempunyai karakter yang sangat baik dan positif. Nah, contohnya seperti pemberani, fisik yang kuat, daya ingat yang tajam, menjaga akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya. Namun, sikap baik mereka semakin memudar oleh kejahiliahan mereka. Yang dimaksud adalah mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamar, mabuk, berzinah, berjudi, merampok, dan sebagainya. Dan juga mereka menganggap kaum perempuan itu yang sangat rendah. Perempuan dipandang seperti binatang peliharaan, dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Malah sebaliknya, laki-laki memiliki kebebasan untuk menikah dan menceraikannya semaunya. Pada zaman itu juga ada tradisi yang terburuk di masyarakat Arab, yaitu mereka mengubur anak-anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Nah, mereka merasa terhina dan malu memiliki anak perempuan dan marah bila istrinya melahirkan anak perempuan. Mereka itu mempercayai bahwa apabila mempunyai anak perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Selain itu juga, sistem perbudakan berlaku juga di masyarakat Arab. Para majikan memiliki kebebasan dan memperlakukan budaknya semau mereka. Mereka punya kebebasan menyiksa budaknya, bahkan memperlakukan budaknya seperti binatang dan barang dagang yang bisa diperjualbelikan dan dibunuh. Posisi budak, nah di sini posisi budak tidak memiliki kebebasan apapun dan tidak bisa layak hidup seperti manusia pada zaman pra-Islam tersebut. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, pada awalnya masyarakat Arab menganut agama monoteisme yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seiring berjalannya waktu, terjadilah perubahan-perubahan dalam hal kepercayaan mereka, yang kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam ajaran ketuhanan, yang kemudian mereka membuat berhala-berhala seperti patung untuk mereka sembah. Berhala tersebut seperti mendewakan patung, pohon, dan bahkan makhluk gaib seperti jin. Berhala adalah objek berbentuk makhluk hidup atau benda yang didewakan, disembah, dipuja, dan dibuat oleh tangan manusia. Sesuatu yang disembah oleh bangsa Arab dalam makhluk hidup seperti pohon-pohon dan jin maupun benda mati yang dibuat mereka lalu disembahnya seperti patung-patung atau batu-batuan.
Nah, sehingga banyak kepercayaan-kepercayaan penyembahan berhala yang banyak macamnya yang mereka lakukan. Nah, selain menyembah berhala, masyarakat Arab juga menyembah dewa-dewa. Dewa-dewa yang mereka anggap yang benar-benar ada keberadaannya itu seperti dewa-dewa masyarakat Mekah dan Madinah, yaitu Lata dan Uja misalnya. Yang lebih populer di antara mereka sebagai dewa untuk mereka sembah. Tahap pemujaan terhadap benda-benda langit muncul sejak lama. Kepercayaan menyembah dewa-dewa itu adalah salah satu dari sekian dari banyaknya kepercayaan masyarakat Arab pada saat itu. Lalu ini mengartikan bahwa penyembahan terhadap dewa-dewa cukup mengambil bagian di tanah Hijaz, sehingga mereka membuat tempat-tempat sakral untuk pemujaan dewa yang mereka sembah tersebut. Nah, penyembahan terhadap matahari dan bulan juga terjadi pada zaman jahiliyah ini di masyarakat Arab pra-Islam. Kepercayaan penyembahan terhadap benda-benda langit tersebut terjadi di Jazirah Arab jauh sebelum Islam ada. Seperti misalnya orang-orang Baduy yang mempercayai berpusat kepada bulan. Kepercayaan penyembahan tersebut menjadi suatu keragaman dalam bentuk keyakinan yang pernah ada di Jazirah Arab. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu membahas tentang kondisi sosial dan budaya kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, yaitu secara umumnya dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Hal ini dikarenakan dalam waktu yang lama masyarakat Arab tidak memiliki kitab suci, ideologi agama dan tokoh besar yang membimbing mereka. Mereka orang-orang yang suka berselisih, yang suka bertengkar lantaran sebab-sebab kecil, yakni suka minum khamar, segolongan dari mereka memerangi akan segolongannya, budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi, memperlakukannya seperti binatang dan barang dagangan dan diperjualbelikan. Para budak tidak mendapatkan kebebasan untuk hidup layaknya manusia merdeka. Mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena mereka takut karena akan kemiskinan dan kesengsaraan. Nah, lalu orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah atau yang bisa disebut dengan musyrik, yaitu mereka menyembah patung-patung dan berhala karena mereka anggap mereka itu suci. Nah, mungkin sekian penjelasan dari Ibu tentang keadaan sosial budaya masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, semoga dapat dipahami dengan jelas dan bermanfaat ya. Oh iya, satu lagi yang ingin Ibu sampaikan adalah selalu jaga kesehatan, jaga jarak apabila keluar rumah, dan selalu gunakan masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.